闇の中からこの葉を見つめてみることにするよ。恋人を殺し、父を殺し、母を殺したお前がサスケに手を出す。俺はお前をずっと愛している。Itachi sendiri adalah anak dari Fugaku dan Mikoto yang berasal dari klan Uchiha. Itachi tumbuh menjadi sebuah kebanggaan besar bagi klannya karena kemampuannya yang begitu luar biasa. Ia dikagumi oleh orang-orang sekitar sebagai yang terbaik dari generasinya dan diakui sebagai seorang jenius yang berada di atas dari yang lainnya. Bahkan, jika dibandingkan dengan standar kemampuan bertarung klan Uchiha, Itachi jauh melampaui standar ini. Kemampuan dari Itachi tidak hanya diakui oleh keluarganya, tetapi diakui oleh seluruh penduduk desa, termasuk temannya Itachi, bahkan gurunya sendiri. Di saat Itachi berumur 4 tahun, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, banyaknya jumlah korban nyawa dalam Perang Dunia Shinobi ketiga. Tragedi perang ini, membuat Itachi mengalami trauma mental yang sangat hebat. Tak lama setelah perang usai, Itachi ingin mengetahui makna arti kehidupan, dan juga kematian. Kegelisahan Itachi tersebut, membuatnya bertanya kepada Orochimaru. Karena Itachi tidak menemukan jawabannya, ia pun mencoba melompat dari tempat ketinggian. Namun, Itachi juga tidak mendapatkan jawabannya. 命ってなんだろう。生まれる。死ぬ。 Ketika adik Itachi lahir, yaitu Uchiha Sasuke, Itachi di sini mulai perlahan mendapatkan jawabannya atas kegelisahannya itu. Di saat malam hari tiba, Itachi ditugaskan untuk menjaga adiknya, karena ibunya ingin pergi keluar. Sedangkan ayahnya Itachi sedang bekerja di kepolisian Uchiha. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Kyuubi muncul di desa Konoha. Itachi pun langsung bergegas, pergi ke benteng evakuasi Konoha. Dalam perjalanannya, Itachi melihat Izumi yang sedang menangis. Izumi di sini merasa menyesal tidak bisa berbuat apa-apa, karena ayahnya berkorban untuk menyelamatkan dirinya dari serangan Kyuubi. Kemudian Itachi langsung menyelamatkan Izumi. Lalu, mereka berdua pergi bersama-sama ke benteng evakuasi Konoha. Dengan adanya insiden penyerangan Kyuubi, membuat para atasan Konoha mencurigai klan Uchiha. Sehingga klan Uchiha mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. Bahkan ditempatkan jauh dari pusat desa Konoha. Keesokan harinya, Izumi mengucapkan terima kasih kepada Itachi atas kejadian malam tadi. Izumi saat itu mencoba menggendong Sasuke. Tapi Sasuke tiba-tiba langsung menangis dan menolak digendong oleh Izumi. Lalu Itachi meminta kepada ayahnya untuk mengajarkan teknik turun-menurun dari klan Uchiha. Hanya dengan sekali melihatnya, Itachi berhasil menguasai teknik itu. Ketika Itachi berumur 6 tahun, dia masuk ke Akademi Desa Konoha. Itachi yang memiliki bakat alami, selalu unggul dalam segala hal. Sehingga membuat teman sekelasnya iri dan kesal kepada Itachi. Dan mereka berniat ingin memberi pelajaran kepada Itachi. Namun, dia malah menabrak kakak tingkatnya. Melihat kakak tingkatnya marah, mereka semua pun langsung berlindung kepada Itachi. Sampai akhirnya, Itachi berhasil mengalahkan kakak tingkatnya dengan mudah. Atas kejadian itu, membuat mereka bertiga langsung mengagumi Itachi. Itachi yang bosan dalam pelajaran akademi, ingin mengetahui arti dari shinobi dan juga desa. Itachi pun memutuskan menggunakan Kage Bunshin untuk menggantikan dirinya ke akademi. Sementara dirinya yang asli, melakukan latihan bersama siswi. Kakak tingkatnya yang tidak terima dikalahkan, membalas perbuatan Itachi tersebut. Sampai akhirnya, Bunshin Itachi pun berhasil dikalahkan. Itachi yang menyadari, jika Bunshinnya telah dikalahkan, langsung bergegas kembali ke akademi. Setelah adanya kejadian tersebut, Itachi diluluskan dari akademi, hanya dalam waktu 1 tahun. Karena syarat untuk lulus dari akademi, harus bisa menggunakan Bunshin. Dan terlebih lagi, nilai ujian Itachi selalu sempurna. Bisa dibilang Uchiha Itachi lulus dari akademi dengan usia 7 tahun. Hanya informasi tambahan, untuk murid yang tidak memiliki bakat ninjutsu maupun geinjutsu. Seperti Guru Gai dan Rock Lee, bisa lulus dari akademi dengan mengandalkan kemampuannya yang lain, yaitu taijutsu. Berkat keterampilan taijutsunya yang luar biasa, kekurangannya dalam berbagai hal ninjutsu pun berhasil diatasi. Setelah lulus dari akademi, Itachi ditempatkan di tim 2 yang dipimpin oleh Yuki Minazuki. Izumi saat itu ingin meminta maaf kepada Itachi karena tidak sempat memberikan hadiah ketika Itachi lulus dari akademi. Walaupun ini tidak cocok sebagai hadiah, tapi saat ini aku hanya membawa kue dango. Namun, Izumi mengira jika orang jenius seperti dirimu, pasti tidak terlalu menyukai makanan manis. Sedangkan Itachinya sendiri, sangat menyukai kue dango. Dan Itachi tidak dapat mengutarakan keinginannya, karena malu. Dan pada akhirnya, mereka berdua makan kue dango bersama-sama. Tak lama setelah itu, Itachi dipanggil temannya untuk menyelesaikan misi. Kemudian timnya Itachi, ditugaskan untuk mencari kucing ninja yang hilang. Karena kucing tersebut, bukanlah kucing yang biasa.
Jadi mereka harus memakai alat peralatan ninja untuk memahami perkataan kucingnya. Di saat mereka semua berhasil menemukan lokasinya, dimulailah misi penangkapan kucing ninja tersebut. Minazuki, Shinko, dan Tenma berhasil dikalahkan dengan mudah oleh kucing ninjanya. Dan hanya tersisa Itachi saja, harapan untuk menangkap kucing ninja tersebut. Sampai akhirnya, Itachi berhasil mengalahkan kucing ninjanya dengan melemparkan kunai miliknya. Dan pada akhirnya, misi mencari kucing ninja yang hilang pun berhasil terselesaikan. Setelah Itachi berhasil menyelesaikan beberapa misi, berkat keterampilan dari Itachi, timnya menjadi tim yang terbaik di tahun tersebut. Sehingga tim 2 diberi penghormatan untuk menjaga perjalanan konvoi daimyo api. Namun sayangnya, Obito datang dan mengacaukan misi tersebut. Bahkan dia membunuh teman Itachi yang bernama Tenma Izumo. Setelah merasakan keberadaan Kakashi yang mendekat, Obito memutuskan untuk mundur. Di dalam novel Itachi Shinden, Shinko dan Minazuki pingsan akibat genjutsu Obito tersebut. Setelah Shinko bangun, ia melihat Tenma Izumo dibunuh secara mengenaskan. Melihat kengerian cara shinobi hidup, Shinko memutuskan untuk berhenti menjadi shinobi dan memilih mencari pekerjaan yang lebih aman. Di usianya yang 8 tahun, Itachi berhasil membangkitkan Sharingannya. Karena kesedihan yang mendalam atas kepergian temannya, yaitu Tenma. Pada saat itu, Itachi dan Shisui sedang melakukan latihan, menemukan jejak dan melacak seorang buronan. Namun di tengah latihannya, tiba-tiba saja Anbu Konoha diserang oleh Anburot bawahan Danzo. Melihat hal itu, Shisui meminta penjelasan kepada Anburot. Lalu mereka mengatakan, sudah sewajarnya seorang pengkhianat harus dihabisi. Kemudian Anbu Konoha mengatakan, apapun yang terjadi, gulungan rahasianya harus sampai ke tangan Hokage. Karena Hokage pasti akan memberikan keputusan yang adil. Setelah mendengar hal itu, Anburot langsung menyerang Anbu Konoha. Kemudian Shisui dan Itachi langsung melawan Anburot bawahan Danzo. Dalam pertarungan tersebut, sangatlah sengit. Berkat kemampuan mata Sharingannya, Itachi berhasil membaca pola serangan lawan. Serangan dari Anburot tersebut, membuatnya jadi kena dirinya sendiri. Sampai pada akhirnya, Itachi dan Shisui berhasil mengusir para Anburot. Dengan adanya pertarungan tersebut, Itachi belajar mengenai berbagai sudut pandang. Bahwa mereka bertarung, dengan mempercayai keadilan dari dirinya sendiri. Lalu Danzo pun meyakinkan Hokage ketiga, untuk mengizinkan Uchiha Itachi, mengikuti ujian Chunin sendirian. Karena sangat disayangkan jika bakat Itachi tersebut, tidak digunakan sebaik mungkin. Hingga akhirnya, Hokage ketiga pun menyetujuinya. Seiring berjalannya waktu, di usianya yang 10 tahun, Itachi berhasil lulus ujian Chunin. Atas rekomendasinya dari Danzo, Itachi masuk ke pasukan Anbu di usianya yang 11 tahun. Bisa dibilang, Itachi adalah anggota Anbu yang paling termuda saat itu. あの年で暗部に入れるなんて異例は異例ですね。団蔵様の推薦があったらしい。 Misi pertama Itachi di Anbu, mengawasi pertukaran informasi rahasia antara Konoha dengan negara kayu. Orang yang akan menukarkan informasi rahasianya adalah timnya Gai. Agar pertukaran informasi ini berjalan dengan lancar, Kakashi dan Itachi dipilih untuk mengawasi timnya Gai tanpa sepengetahuan Gai-nya sendiri. Ketika berada di tempat perjanjian, shinobi negara kayu melanggar perjanjian tersebut dengan menukarkan gulungan palsu. Melihat hal ini, Kakashi dan Itachi langsung menyerang shinobi negara kayu. Sampai akhirnya, gulungan informasi rahasia dari Konoha berhasil didapatkan kembali. Prestasi yang didapatkan oleh Itachi menjadi kebanggaan besar bagi klan Uchiha. Fugaku yang melihat Itachi sebagai simbol kemakmuran bagi klan Uchiha di masa depan. Atas hal ini, membuat Fugaku memberikan perhatian lebih kepada Itachi ketimbang Sasuke. Bisa dibilang Sasuke saat itu, hampir tidak dipedulikan oleh ayahnya sendiri. Walaupun begitu, masih ada seseorang yang selalu memberikan kasih sayang yang besar terhadap Sasuke. Orang itu adalah Itachi, kakaknya sendiri. Ketika ada waktu luang, Itachi akan membantu Sasuke latihan. Dan juga memberikan pengakuan yang tidak diberikan oleh Fugaku. Itachi bahkan membujuk ayahnya agar datang ke upacara penerimaan murid akademi untuk Sasuke yang hampir ayahnya lupakan. Seiring berjalannya waktu, klan Uchiha yang selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil, merasa tidak tahan dilakukan seperti ini terus-menerus. Hingga akhirnya, klan Uchiha mengambil langkah untuk melakukan kudeta kepada desa Konoha. Fugaku pun meminta Itachi untuk memata-matai desa. Sementara dirinya juga diberikan tugas oleh Danzo, yaitu memata-matai klan Uchiha jika mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan. Bisa dibilang Itachi di sini menjadi agen ganda. 頼んだぞ、イタチ。頼むぞ、イタチ。 Itachi yang mengetahui jika melakukan kudeta akan memicu perang dunia shinobi. Itachi di sini tidak ingin jika kejadian yang dialaminya di waktu kecil akan dirasakan oleh adik kesayangannya juga.
Dan terlebih lagi, sifatnya Itachi sendiri menjunjung tinggi perdamaian, yaitu shinobi yang cinta damai. Melaporkan rencana kudeta klan Uchiha tersebut kepada para petinggi desa Konoha. Tak lama setelah itu, Itachi melihat ada seseorang yang misterius datang ke Konoha. Hari makin hari, konflik ini pun menjadi semakin memperburuk. Shisui saat itu berencana menggunakan Koto Amatsukami kepada Fugaku dan memaksanya untuk melakukan negosiasi dengan Konoha. Namun, sebelum rencana itu terjalankan, Danzo langsung mencuri mata Shisui. Setelah adanya kejadian tersebut, Shisui mempercayakan nasib klan Uchiha berserta desa Konoha kepada sahabatnya dengan memberikan mata kirinya kepada Itachi. Setelah memberikan matanya, Shisui pun langsung menenggelamkan dirinya di Sungai Naka, sehingga membuat Itachi membangkitkan Mangekyo Sharingan. Mendengar jika Shisui telah tewas, Itachi dicurigai oleh beberapa shinobi klan Uchiha. Karena hanya Itachi dan Shisui saja yang tidak datang ke kuil Naka. Kemudian mereka memberikan kertas peninggalan Shisui. Melihat hal itu, Itachi kehilangan kesabarannya dan langsung mengalahkan mereka semua. Sampai akhirnya, keributan itu dihentikan oleh ayahnya. Dan terlebih lagi, Sasuke ketakutan melihat dirinya. Itachi pun langsung meminta maaf kepada mereka semua. Setelah adanya kejadian itu, Itachi dan keluarganya mengalami keretakan hubungan. Di usianya yang 13 tahun, Itachi diangkat menjadi Kapten Anbu oleh Danzo. 暗部入りして2年で隊長か。暗部の隊長では一番若いだろう。 Danzo yang menerima laporan, jika klan Uchiha telah memperkuat persenjataan mereka, menyuruh Itachi untuk mengawasi gerak-gerik klan Uchiha. Kemudian Itachi bertemu ayahnya di bawah kuil Naka. Itachi di sini terkejut bahwa ayahnya telah membangkitkan Mangekyo Sharingan. Lalu, Fugaku memberitahu kepada Itachi, jika pesan ukiran batu ini adalah memandu klan Uchiha menuju kesejahteraan. Fugaku pun menggunakan genjutsu kepada Itachi. Kalau kekuatan matanya bisa mengendalikan Kyuubi. Namun, Fugaku menyembunyikan kekuatannya selama ini, karena dia tidak ingin menggunakan kekerasan, dan meminta kepada Itachi untuk memihak kepada klan Uchiha. Dengan adanya Itachi berstatus sebagai ketua Anbu. Jika kau ikut dengan ayah, kita bisa mengendalikan para petinggi desa Konoha. Dan revolusi ini bisa terjadi tanpa adanya pertumpahan darah. Tapi Itachi saat itu masih tetap memihak kepada desa Konoha dan melaporkan kejadian tersebut kepada para petinggi Konoha. Hokage ketiga di sini masih tetap berusaha untuk bernegosiasi dengan klan Uchiha. Sementara Danzo melihat jika klan Uchiha sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Kemudian Danzo memberikan dua pilihan kepada Itachi. Mendukung kudeta klan Uchiha dan mati bersamanya, termasuk juga adikmu. Atau menghabisi semua klan Uchiha, terkecuali adikmu itu. Lalu Itachi memilih untuk menghabisi klan Uchiha, agar adik kesayangannya bisa selamat. Itachi melakukan negosiasi dengan Obito, yang pada saat itu mengaku sebagai Madara. Isi kesepakatan tersebut, Obito akan membantu Itachi untuk menghabisi klan Uchiha. Terkecuali adiknya, yaitu Sasuke. Sedangkan Itachi harus bergabung ke dalam suatu organisasi miliknya, yaitu Akatsuki. あんたの組織。名は暁。 Dalam cerita novel Itachi Shinden, di saat malam hari tiba, Itachi memutuskan untuk memulainya dari Izumi terlebih dahulu. Agar keraguan di dalam hatinya tidak ada lagi di saat melakukan pembantaian. Itachi saat itu mengatur nafasnya dengan hati-hati sambil mendengar dua orang suara wanita. Salah satu suaranya dikenal Itachi dengan baik, yaitu Izumi. Sedangkan suara satunya lagi adalah ibunya Izumi. Untuk membuat pengalih perhatian, Itachi menendang tempat sampah di sekitar. Mendengar jika Izumi yang akan memeriksa tempat sampahnya, Itachi langsung memasuki pintu samping rumahnya. Ibunya Izumi pun langsung terkejut melihat Itachi. Sebelum dia sempat berteriak, Itachi langsung menariknya dan menggunakan kekuatan matanya. Sementara Izumi telah selesai membereskan tempat sampahnya dan berniat masuk kembali ke dalam rumah. Izumi terkejut melihat Itachi berada di rumahnya. Dan terlebih lagi, ibunya juga tidak sadarkan diri. Kemudian Izumi mengatakan apa yang sedang terjadi dan meminta kepada Itachi untuk menjelaskan situasi ini. Itachi yang terlalu fokus mengumpulkan cakranya, tidak bisa mendengar dengan jelas suara dari Izumi tersebut. Setelah berhasil mengumpulkan cakranya, Itachi langsung menggunakan Genjutsu Tsukuyomi. Izumi hanya bisa terpaku diam dan tidak bisa melawannya. Genjutsu Tsukuyomi adalah sebuah genjutsu di mana Itachi mempunyai kendali penuh atas ruang dan waktu. Ini adalah kekuatan Itachi di saat ia membangkitkan Mangekyo Sharingan. Setiap waktu yang dihabiskan Izumi di dalam dunia genjutsu tersebut, 1 detik di dunia nyata, sama dengan 1 miliar per detik, atau sama dengan 31 tahun di dunia Genjutsu Tsukuyomi. Itachi di sini membuat genjutsunya sama persis seperti keinginan Izumi. Desa Konoha dan klan Uchiha memiliki hubungan damai dan tentram. Itachi terbebas dari penderitaannya, dan Izumi berada di samping Itachi sambil tersenyum.
Izumi mengikuti langkah Itachi, dan akhirnya dia menjadi Chunin. Sementara Itachi sudah mencapai level Jonin. Lalu Itachi memberikan cincin, sebagai pengikat komitmen mereka berdua. Lalu Izumi pensiun menjadi shinobi. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua menikah. Sampai di suatu ketika, kelahiran anak pertama dari Itachi dan Izumi. Dan mereka berdua, bersama-sama membesarkan anaknya. Dan Izumi di sini, terus-menerus menua di samping Itachi. Setelah bertahun-tahun kemudian, rambut mereka berdua menjadi putih. Lalu Izumi pun jatuh sakit, dan Itachi merawatnya. Tubuh Izumi di dunia nyata, terjatuh dengan posisi berlutut. Itachi langsung menyangga tubuh Izumi, dan memegang bahunya dengan lembut. Kemudian Izumi mengucapkan terima kasih kepada Itachi. Suara Izumi tersebut, sama seperti suara wanita tua yang berumur 80 tahun. Dengan senyumannya yang lebar, Izumi pun mati dengan tenang. Melihat Izumi yang berhenti bergerak, Itachi dengan sekuat tenaganya berusaha untuk berdiri. Itachi yang tidak lagi memiliki keraguan di dalam hatinya, langsung memulai menghabisi anggota klannya sendiri. Setelah berhasil menghabisi anggota klannya, ia bertemu dengan Bunshin Fugaku. Lalu Itachi menggunakan genjutsu kepada Fugaku untuk memperlihatkan nasib klan Uchiha di masa depan. Setelah mengetahui hal itu, Bunshin Fugaku pun menghilang. Di saat Itachi sampai di rumah, kedua orang tuanya tidak memberikan perlawanan kepada anaknya. Lalu Fugaku mengatakan, pemikiran kita memang berbeda. Walaupun kau di pihak musuh, tapi ayah tetap bangga padamu. Dan berjanjilah untuk menjaga Sasuke. Sambil meneteskan air mata, Itachi membunuh kedua orang tuanya. Tak lama setelah itu, Itachi merasakan keberadaan Sasuke. Itachi di sini melihat Sasuke sebagai satu-satunya orang yang cocok untuk menghukum atas kejahatannya ini. Untuk mengatur Sasuke di jalan tersebut, Itachi membuat seolah-olah dirinya adalah penjahat yang membunuh kedua orang tuanya. Kemudian Itachi menggunakan Tsukuyomi kepada adiknya. Dalam genjutsu tersebut, Itachi berulang-ulang kali membunuh orang tuanya. Lalu Itachi mendorong adiknya untuk menjadi lebih kuat dengan membenci kakaknya. Itachi juga menyarankan Sasuke untuk mendapatkan mata Mangekyo Sharingan-nya sendiri, agar Sasuke bisa membunuh Itachi dan sekaligus membalaskan dendam klan Uchiha. Setelah Itachi mengatakan hal itu, Sasuke pingsan kehabisan tenaganya. Itachi yang menangis dengan penuh penyesalan, meninggalkan Sasuke sendirian. Lalu ia menyamar sebagai Anburot dan mengancam Danzo. Jika dia berani menyentuh Sasuke, Itachi akan membocorkan rahasia Konoha ke pihak musuh. Setelah menyadari bahwa Danzo, orang yang tidak dapat dipercaya, Itachi menemui Hokage ketiga dan menjelaskan tindakannya tersebut. Hiruzen pun terkejut dan kesal kepada dirinya sendiri, karena tidak dapat mencari jalan keluar konflik ini. Kemudian Itachi meminta Hiruzen untuk menjaga Sasuke, karena dirinya akan bergabung ke dalam suatu organisasi. Lalu Hiruzen bersumpah jika dirinya akan menjaga Sasuke. Itachi yang menyadari jika organisasi tersebut pasti akan membahayakan desanya. Dan terlebih lagi, organisasi itu dibuat oleh Madara. Itachi yang memiliki pikiran setara Hokage, mengembannya sebagai misi bagi dirinya sendiri untuk melindungi desa Konoha dari kejauhan. Itachi 一人に全てを任せ、Itachi はそれを任務として完璧に果たした。 Sebelum menemui Obito, Itachi sempat dihadang oleh angbu suruhan Danzo. Namun, Itachi berhasil mengalahkannya dengan mudah. Kemudian Obito mengatakan, jika dirinya dikenal sebagai Tobi di dalam organisasi. Dan aku bukanlah anggota resmi. Bisa dibilang peranku ini, orang yang menggerakkan organisasi di balik layar. Lalu Itachi bertemu dengan Pain, yaitu pemimpin dari organisasi Akatsuki. Dan memberikan Itachi cincin, sebagai tanda dari anggota Akatsuki. Di dalam organisasi Akatsuki, partner pertama Itachi adalah Juzo Biwa. Dan misi pertamanya, membunuh daimyo dari desa air. Di sini Juzo dan Itachi berhasil menyusup masuk dengan mudah ke desa air. Karena dulunya Juzo sendiri berasal dari desa Kirigakure. Sampai pada akhirnya, mereka berdua berhasil menyelesaikan misinya dengan membunuh daimyo dari desa air. Setelah menyelesaikan misinya, Juzo dan Itachi dihentikan oleh Mizukage keempat dan Anbu Kirigakure. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini Yagura berubah ke mode Biju versi 2 dan langsung menggunakan Biju Dama. Membuat pedang Juzo patah dan tertancap di perutnya. Melihat hal itu, Itachi menggunakan Amaterasunya, membuat Yagura pingsan dan tidak sadarkan diri. Juzo yang sudah tertancap pedang di perutnya, sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Dan pada akhirnya, Juzo tewas dalam misi ini. Sedangkan Itachi, kembali ke markas organisasi Akatsuki sendirian. Setelah beberapa waktu kemudian, Orochimaru mencoba mengambil tubuh Itachi. Akan tetapi, Itachi berhasil mengalahkannya dengan melakukan Genjutsu. Bahkan Itachi memotong tangan kirinya Orochimaru. Di saat Itachi ingin membunuh Orochimaru. Namun sayangnya, Kabuto langsung menyelamatkan Orochimaru. Lalu mereka berdua pun kabur dari Itachi.
Sejak saat itu, Orochimaru memutuskan untuk keluar dari organisasi Akatsuki. Dan pada akhirnya, Orochimaru yang dari dulu sangat menginginkan tubuh Itachi, gagal untuk mendapatkannya. Karena kemampuan Itachi, jauh lebih kuat dari Orochimarunya sendiri. しかしそれはもはや叶わぬ夢。私以上に強い。 Tak lama kemudian, Itachi kedatangan Kisame, yaitu partner baru Itachi di organisasi Akatsuki. Bisa dibilang Kisame saat itu, sebagai pengganti dari Juzo Biwa. Lalu Kisame mengatakan kepada Itachi, jika dirinya mempunyai kesamaan dengannya. Sensasi membunuh rekan sendiri itu, tidak bisa dijelaskan rasanya. Kemudian Itachi menjawab, kau terlalu banyak bicara. Kau hanyalah penjahat yang tersesat dalam kabut, dan berakhir di sini. Mendengar hal itu, Kisame langsung kesal kepada Itachi, dan mengatakan, berhati-hatilah dengan diriku ini. Lalu Itachi juga mengatakan, berlaku untuk dirimu juga. Kisame pun langsung tersenyum, semoga saja kita tidak berakhir berhadapan satu sama lain. Untuk mencari pengganti dari Orochimaru, Pain menyuruh Itachi, Kisame, dan Sasori, untuk merekrut orang yang bernama Deidara di desa Iwagakure. Kemudian mereka bertiga mendatangi Deidara. Lalu mengajaknya untuk bergabung ke dalam organisasi Akatsuki. Akan tetapi, Deidara menolak tawarannya dan mengatakan, aku tidak tertarik dengan hal itu, aku hanya tertarik dengan seni yang aku buat. Karena yang namanya seni itu adalah ledakan. Itachi yang menyadari, jika dia tidak bisa diajak dengan cara yang damai, Itachi pun mengajaknya bertarung. Kalau kau kalah, kau harus bergabung dengan kami. Kemudian Deidara langsung melancarkan serangan pertamanya. Tapi serangannya berhasil dihindari oleh Itachi. Deidara tidak menyerah dan mulai menyerangnya lagi. Namun Deidara tidak menyadari kalau dia sudah berada dalam Genjutsunya Itachi. Dan serangan tadi berbalik kepadanya. Deidara yang kagum dengan cara bertarung Itachi, mengatakan kalau ini adalah sebuah seni. Lalu Deidara pun mengakui kekalahannya, dan menyetujui bergabung ke dalam organisasi Akatsuki. Atas kejadian itu, membuat Deidara membenci pengguna mata Sharingan. Deidara yang tidak terima kalah dengan cara yang memalukan, akan membalas perbuatan Itachi tersebut, dengan karya seni andalannya di kemudian hari. Pemimpin dari Akatsuki pada saat itu, mempunyai permintaan dari seseorang, yaitu membunuh manusia yang memiliki julukan abadi. Lalu dia menyuruh Kakuzu, Konan, dan Itachi, untuk mengurus masalah ini. Kemudian mereka bertiga, datang menemui manusia yang dijuluki abadi tersebut. Di sini Hidan mengira, jika mereka bertiga adalah seorang grup band. Karena mereka bertiga memakai pakaian yang sama. Mendengar hal ini, Kakuzu kesal dan langsung menyerangnya. Sedangkan Itachi dan Konan, hanya mengamati pertarungan di antara mereka berdua. Setelah mengamati pertarungannya, Konan meminta Itachi untuk menghentikan pertarungan antara Kakuzu dan Hidan. Karena Konan berniat ingin mengajak Hidan, untuk bergabung ke dalam organisasi Akatsuki. Dan pada akhirnya, Hidan menyetujui bergabung ke dalam organisasi Akatsuki. Tapi dengan syarat, dia akan tetap menyebarkan aliran Jashin. Seiring berjalannya waktu, Pain yang mengetahui jika Orochimaru telah menyerang desa Konoha. Pain saat itu menyuruh tim yang bersedia untuk menyelidikinya, dan sekaligus juga menangkap Jinchuriki Kyuubi. Mendengar hal itu, Itachi langsung mengajukan dirinya. Kemudian Itachi dan Kisame menyusup ke desa Konoha. Itachi sebenarnya tidak berniat menangkap Jinchuriki Kyuubi. Dia hanya mengkhawatirkan keberadaan adiknya, yaitu Sasuke. Sasuke, omae wa buji de iru no ka? Dengan memunculkan dirinya di desa, secara tidak langsung Itachi memberitahu jika dirinya masih hidup, agar para petinggi desa Konoha tidak berbuat hal-hal yang buruk kepada adiknya. Setelah tidak adanya lagi Hokage ketiga yang berperan melindungi Sasuke. Sebelum bertemu Naruto, keberadaan Itachi dan Kisame di desa Konoha telah diketahui oleh Kakashi. Tak lama kemudian, Itachi dan Kisame dihadang oleh para Jonin dari desa Konoha, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Ketika Kurenai dan Asuma terpojokkan oleh dua orang anggota Akatsuki, Kakashi langsung datang membantu mereka berdua. Itachi saat itu menggunakan Genjutsu Tsukuyomi kepada partnernya dulu, membuat Kakashi kehabisan tenaganya akibat berada di dalam dunia Genjutsu tersebut. Melihat shinobi Konoha yang terus-menerus berdatangan, Itachi menyuruh Kisame untuk mundur, karena dia tidak ingin menarik perhatian lebih banyak shinobi Konoha lagi. Sampai pada akhirnya, Itachi dan Kisame berhasil menemukan Naruto. Tapi Naruto saat itu sedang bersama salah satu ninja Sannin, yaitu Jiraiya. Untuk memisahkan Naruto dari Jiraiya, Itachi menggunakan Genjutsu kepada salah satu wanita, sehingga membuat Jiraiya berpisah sesaat dengan Naruto. Setelah tidak adanya lagi Jiraiya, Itachi dan Kisame mencoba menangkap Naruto. Namun di waktu bersamaan, Sasuke berhasil menemukan Itachi. Di sini Sasuke langsung menyerang Itachi dengan menggunakan jurus Chidorinya. Akan tetapi, serangannya berhasil digagalkan oleh Itachi. Di sisi lain, ketika Kisame ingin menyerang Naruto,
Tiba-tiba saja, Jiraiya langsung datang menyelamatkan Naruto dengan jurus kataknya. Sasuke saat itu bersikeras untuk mengalahkan Itachi sendirian. Namun sayangnya, kekuatan Sasuke masih belum cukup kuat untuk menandingi Itachi. Membuat Sasuke jatuh ke dalam genjutsu Tsukuyomi dari Itachi. Melihat kejadian itu, Jiraiya langsung memutuskan untuk mengurung dua anggota Akatsuki dengan jurus perangkap mulut katak. Kemudian Itachi pun langsung menggunakan jurus Amaterasunya untuk keluar dari jurusnya Jiraiya. Dan pada akhirnya, Itachi dan Kisame gagal menangkap Naruto. Karena dia saat itu dilindungi oleh salah satu ninja Sannin, yaitu Jiraiya. Walaupun tujuan sebenarnya Itachi bukanlah menangkap Naruto, melainkan dia ingin memastikan keadaan dari adiknya, dan sekaligus juga melihat perkembangan kekuatan dari Sasuke. 三代目が死んでもまだお前を守る者たちがいるんだな。待っているぞ、サスケ。 Di saat organisasi Akatsuki melakukan pengekstrakan pada tubuh Gaara, Zetsu melaporkan jika Shinobi Konoha sedang menuju markas kita. Mendengar hal itu, Pain akan menggunakan jurusnya untuk menghentikan mereka. Namun, Pain harus meminta seseorang untuk memberikan cakranya sebanyak 30%. Lalu Itachi dan Kisame mengajukan dirinya untuk menghentikan para Shinobi Konoha. Dan sekaligus juga menuntaskan pertarungan yang belum terselesaikan di waktu dulu. Kemudian tim Kakashi bertemu dengan Itachi. Sedangkan tim Gai bertemu dengan Kisame. Tak lama setelah bertemu dengan Itachi, Naruto terkena genjutsunya milik Itachi. Dalam genjutsu tersebut, Naruto diperlihatkan kegagalannya dalam menyelamatkan temannya, sehingga membuat teman kenalannya kecewa. Namun akhirnya, genjutsu Itachi pun dilepaskan oleh Nenek Chio dan Sakura. Berkat hal itu, Naruto berhasil sadar kembali. Lalu Naruto dan Kakashi bekerja sama menyerang Itachi. Di saat Kakashi berhasil menahan pergerakannya Itachi, Naruto langsung menyerangnya dengan menggunakan Rasengan. Dan Itachi pun tersenyum melihat perkembangan kekuatan Naruto. Sampai akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh timnya Kakashi. Namun, yang mereka kalahkan bukanlah Itachi, melainkan Jonin dari desa Sunagakure, yaitu Yura. Begitu juga dengan timnya Gai, yang mereka kalahkan bukanlah Kisame, melainkan shinobi dari desa lain. Dengan adanya pertarungan tersebut, membuat organisasi Akatsuki berhasil mengulur waktu Shinobi Konoha, sehingga pengekstrakan pada tubuh Gaara bisa terselesaikan tanpa adanya gangguan dari pihak luar. Organisasi Akatsuki pada saat itu menyuruh Itachi dan Kisame untuk menangkap Jinchuriki ekor 4. Ketika berada di lokasi, Kisame mengatakan jika dirinya saja yang akan mengurus misi ini. Lalu Kisame pun bertarung dengan Roshi, yaitu Jinchuriki ekor 4. Sementara Itachi duduk santai sambil menunggu Kisame mengalahkan Roshi. Setelah beberapa waktu kemudian, Kisame datang menemui Itachi dengan membawa tubuh Roshi. Kemudian mereka berdua bergegas kembali ke markas organisasi Akatsuki. Sebelum melakukan penyegelan, Pain mendapatkan pesan kalau Orochimaru berhasil dikalahkan oleh Sasuke. Lalu Pain memperingatkan Itachi jika Sasuke sedang mengincar dirimu. Seperti yang kita ketahui, bahwa Deidara ingin sekali membunuh Orochimaru. Karena Sasuke yang terlebih dahulu membunuhnya, jadi dia memutuskan untuk membunuh Sasuke. Kemudian Deidara dan Tobi bergerak mencari keberadaan Sasuke. Zetsu yang melihat jurus ledakan Deidara yang begitu besar, lalu melaporkan jika Deidara, Tobi, dan juga Sasuke ikut mati dengan jurus terakhirnya Deidara. Lalu Pain mengatakan, Deidara telah membantu Itachi menghilangkan masalahnya. Kau harusnya bersyukur atas hal itu Itachi. Kemudian Kisame mencoba menghibur Itachi. Sangat disayangkan bahwa adikmu telah mati. Kini kau menjadi anggota klan Uchiha yang terakhir. Tapi Itachi masih tetap yakin jika Sasuke masih tetap hidup. Dan jika Sasuke mati, orang itu juga masih ada. あいつは死んでない。それに。 どういうことです？ Maksud dari perkataan Itachi tersebut, jika Tobi atau Obito selamat dari kejadian itu. Itachi yang menyadari jika kematiannya sudah hampir dekat, mengirimkan bunsinya untuk mencari keberadaan Naruto. Di sini Itachi tidak berniat bertarung dengan Naruto. Itachi hanya ingin mengetahui apa arti Sasuke bagi Naruto. Lalu Naruto mengatakan jika dia telah menganggap Sasuke seperti saudaranya. Dan aku melakukannya lebih dari yang pernah kau lakukan. Mendengar hal itu, Itachi pun langsung tersenyum. Kemudian Itachi mengatakan kepada Naruto lagi, bagaimana jika Sasuke ingin menghancurkan desa Konoha? Karena Sasuke masih polos, dan mudah bagi seseorang untuk mempengaruhinya. Lalu Naruto menjawab, aku akan melindungi desa Konoha. Dan aku juga akan mencari cara untuk menghentikan Sasuke apapun itu. Karena itulah jalan ninjaku. Itachi yang puas dengan jawaban Naruto, memberikan burung gagaknya. Setelah memberikan kekuatannya, Itachi pun langsung menghilang. Burung gagak yang memiliki mata sisui, disimpan di dalam tubuhnya Naruto. Itachi tidak memberitahu Naruto, tujuan dia melakukan hal itu.
Tapi, Mimin di sini akan menjelaskan tujuan Itachi melakukan hal tersebut. Itachi telah menggunakan jurusnya kepada mata Shisui. Jadi bisa dibilang, mata Shisui otomatis akan aktif jika melihat mata Itachi. Kekuatan mata Shisui tersebut bisa memberikan perintah kepada targetnya. Namun, orang yang sudah terpengaruh oleh teknik ini tidak akan menyadari jika dia telah dikendalikan. Jurus ini dikenal sebagai genjutsu terkuat, yaitu Koto Amatsukami. Itachi telah menargetkan orang yang terkena teknik ini akan melindungi desa Konoha apapun itu. Dan berharap jika Sasuke nanti akan mentransplantasikan mata Itachi. Semisal Naruto bertemu dengan Sasuke, maka kekuatan Shisui pun menjadi aktif. Dan Sasuke langsung berada di bawah genjutsu tanpa ia sadari. Sehingga Sasuke otomatis langsung melindungi desa Konoha. Itulah tujuan Itachi melakukan hal tersebut. Tapi Itachi juga berharap semoga hari itu tidak pernah datang. あの時、イタチは何を言いたかったんだ。その力使う日が来なければいいがな。 Sasuke yang telah mengetahui persembunyian organisasi Akatsuki, langsung pergi ke sana dan menemukan Itachi sendirian. Di sini Sasuke langsung menyerang Itachi dengan Chidorinya. Namun Itachi saat itu, hanyalah bunsin yang terbuat dari gagak. Melihat Sasuke yang telah tumbuh menjadi kuat, Itachi menyuruh Sasuke untuk menemuinya di tempat persembunyian Uchiha. Itachi juga telah meminta kepada Kisame untuk menghalangi tim Hebi, dan hanya membiarkan Sasuke saja yang lewat. Sasuke yang mengetahui hal itu, mengatakan kepada timnya untuk tetap tinggal di sini. Kemudian Sasuke pun pergi sendirian, untuk menemui Itachi di tempat persembunyian Uchiha. Di saat Sasuke bertemu dengan Itachi, mereka berdua langsung melakukan pertarungan, dengan menggunakan genjutsu. Sasuke yang telah mengetahui, selain mereka berdua, ada klan Uchiha yang masih selamat. Dan terlebih lagi, Itachi telah bekerja sama dengannya untuk menghabisi klan Uchiha. Kemudian Itachi mengatakan, jika orang itu adalah Uchiha Madara. Mendengar hal itu, Sasuke pun tidak percaya. Namun Itachi mengatakan, jika itu adalah kebenaran. Uchiha Madara yang dimaksud Itachi di sini, adalah Tobi atau Obito. 二人ともさっきから全然動かないね。現実を掛け合っているだけだ。 Lalu Itachi mengungkapkan kekecewaannya kepada Sasuke, bahwa Sasuke masih belum membangkitkan Mangekyo Sharingan. Itachi di sini memberitahu Sasuke, kebenaran dan juga rahasia tentang Mangekyo Sharingan. Jika mata ini terus-menerus digunakan, maka matanya akan kehilangan kecahayaannya. Atau bisa juga dibilang, mengalami kebutaan. Untuk mengatasi hal itu, Madara mengambil mata adiknya. Setelah menanamkan mata adiknya, Madara berhasil mendapatkan kembali cahaya dari matanya. Dan mata ini, disebut sebagai Eternal Mangekyo Sharingan. Lalu Itachi pun mengatakan kepada Sasuke, jika kau adalah cahaya bagi mataku ini. Di sini Itachi langsung melakukan genjutsu Tsukuyomi kepada Sasuke. Dalam genjutsu tersebut, Itachi berhasil mengambil mata Sasuke. Namun, Sasuke tidaklah menyerah. Dengan tekad kuat milik Sasuke yang ingin mengalahkan Itachi, genjutsu terkuat milik Itachi pun berhasil dipatahkan olehnya. Ini adalah pesan Itachi secara tidak langsung kepada Sasuke, agar Sasuke juga berbuat hal yang sama kepada dirinya, yaitu mengambil mata Itachi dan mentransplantasikan matanya. Semisal bertemu dengan Naruto nanti, burung gagak yang ada di tubuh Naruto otomatis akan keluar dan langsung melakukan genjutsu Koto Amatsukami kepada Sasuke, sehingga memaksa Sasuke untuk melindungi desa Konoha apapun itu. Kemudian mereka berdua saling menyerang dengan menggunakan shuriken. Sampai akhirnya, Itachi terkena shuriken miliknya Sasuke. Karena penglihatan Itachi saat itu semakin memperburuk, akibat terlalu sering menggunakan Mangekyo Sharingan. Melihat perkembangan kekuatan Sasuke yang begitu pesat, Itachi langsung bersiap menggunakan Amaterasu, membuat Sasuke terkena dari jurusnya Itachi. Namun, Sasuke berhasil menghindarinya dengan berganti tubuh seperti Orochimaru, dan langsung melakukan serangan kejutan dari bawah dengan jurus api. Sasuke yang sudah hampir kehabisan cakranya, berniat menggunakan jurus terakhirnya. Dengan memanfaatkan cuaca pertarungan, Sasuke berhasil menciptakan jutsu yang begitu besar, yang bernama Kirin. Lalu Sasuke pun langsung menyerang Itachi. Jurus terakhir yang dikeluarkan dari Sasuke, mengakibatkan hancurnya bangunan rahasia dari klan Uchiha. Di sini Itachi berhasil menahan serangan dari jurusnya Sasuke, dengan menggunakan Susanoo miliknya. Sasuke yang sudah kehabisan cakranya. Tiba-tiba saja, Orochimaru langsung keluar dari tubuh Sasuke, dalam bentuk mode Hydra. Orochimaru pun langsung mengambil alih tubuh Sasuke. Karena Sasuke saat itu, tidak memiliki cakra lagi, untuk menekan cakranya dari Orochimaru. Hingga akhirnya, Orochimaru tersegel ke dalam pedang Totsuka milik Itachi. Setelah menyegel Orochimaru, penyakit Itachi mulai kambuh. Melihat ada kesempatan, Sasuke langsung menyerang Susanoo Itachi. Namun, Sasuke malah terlempar jauh. Kemudian Itachi mendekati Sasuke, dan seolah-olah seperti ingin mengambil matanya. Namun, Itachi di sini hanya ingin menyentuh dahinya Sasuke, sama seperti di saat waktu masa kecil.
Ketika menyentuh dahi Sasuke, Itachi menanamkan jurus Amaterasu miliknya, yang bertujuan menjauhkan Sasuke dari Obito. Jika Sasuke melihat mata Sharingan milik Obito, maka jurus ini otomatis akan aktif. Setelah menyentuh dahi Sasuke, Itachi pun langsung tewas. Tak lama setelah itu, hujan pun turun dan Sasuke langsung pingsan di samping Itachi. Di dalam pertarungan tersebut, sudah direncanakan oleh Itachi, yang bertujuan untuk membebaskan Sasuke dari segel kutukan Orochimaru. Dan sekaligus juga membantu Sasuke untuk membangkitkan Mangekyo Sharingan. Itachi sengaja membuat dirinya kalah dalam pertarungan, agar Sasuke dianggap sebagai pahlawan. Karena telah membunuh penjahat terburuk yang ada di desa Konoha. Bisa dibilang kehidupan Itachi ini, dia lebih memilih untuk dibenci di tempat yang ia cintai. Uchiha Ichizoku no kataki o utta. Konoha no eiyuu ni omae o shitate ageru tame ni. Dalam episode fillernya Naruto, Kabuto melakukan Edo Tensei kepada para anggota Akatsuki, dan juga shinobi lainnya, yang bertujuan menggunakannya untuk melawan tim 7. Namun, yang bergerak hanya beberapa orang saja. Dan Itachi saat itu, gagal dibangkitkan, karena jurus Edo Tensei milik Kabuto, masih belum sempurna. Sebelum dimulainya Perang Dunia Shinobi keempat, Kabuto mengajak Tobi atau Obito, untuk bekerja sama dalam perang ini, dengan menawarkan kekuatan para anggota Akatsuki, dan juga Madara. Sampai pada akhirnya, Obito pun menerima tawaran kerja sama dari Kabuto tersebut. Itachi saat itu, dipasangkan dengan Nagato oleh Kabuto. Lalu, mereka berdua membahas dan saling bertukar informasi tentang organisasi Akatsuki. Hingga akhirnya, Itachi dan Nagato menyimpulkan, jika mereka berdua hanyalah shinobi yang dimanfaatkan. Berkat kemampuan dari Nagato, Itachi mengetahui orang yang mengendalikan jurus Edo Tensei. Dalam perjalanan untuk menghentikan jurus Edo Tensei, Itachi dan Nagato bertemu dengan Naruto dan Killer Bee. Itachi di sini kagum dengan perkembangan Naruto, karena telah berhasil mengendalikan cakra Kyuubi. Itachi juga melihat pedang Samehada di tangan Killer Bee, menandakan bahwa Kisame telah mati. Kabuto yang merasakan ada Naruto dan Killer Bee, langsung mengendalikan pergerakan Itachi dan Nagato. Dalam pertarungan tersebut, Naruto memberitahu Itachi, jika Sasuke telah bergabung ke Akatsuki, karena dia telah mengetahui misi rahasiamu. Mendengar hal itu, Itachi kesal kepada Tobi, lalu mengatakan kepada Naruto, jangan pernah memberitahukan kebenaran ini kepada para penduduk desa Konoha. Sato no mina ni wa keshite iu na. Meiyo aru Uchiha Ichizoku ni kawari wa nai no dakara na. Itachi dan Nagato terus-menerus menyerang Naruto dan Killer Bee. Namun, mereka memberitahu cara menghindari jurus tersebut. Pertarungan mereka ini sangatlah sengit. Di saat Itachi melihat ada celah, dia langsung memanggil burung gagak yang ada di tubuh Naruto. Lalu Itachi langsung mengaktifkan Genjutsu Koto Amatsukami kepada dirinya sendiri. Berkat hal itu, Itachi bebas dari kendali Edo Tensei. Kemudian Itachi langsung menyerang Nagato dan berpihak kepada Naruto dan Killer Bee. Lalu Itachi menjelaskan kepada mereka berdua, jika dirinya tidak lagi dikendalikan. Tapi tak kusangka, aku menggunakan teknik ini pada diriku sendiri. Sebenarnya ini telah kurencanakan untuk membuat Sasuke berpihak melindungi desa Konoha. Naruto yang melihat Itachi, bahwa dia sampai sejauh ini melindungi desa Konoha. Kemudian mengatakan, kau sudah berbuat lebih dari cukup untuk melindungi desa Konoha. Dan izinkan aku mengurus sisanya. Tak lama setelah itu, Nagato menggunakan jurus Shinra Tensei, membuat mereka semua terpisah. Dan di sini Nagato berhasil menangkap Naruto dan juga Killer Bee. Di saat Naruto dan Killer Bee tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Itachi langsung datang menyelamatkan mereka berdua dengan Susanoo miliknya. Kemudian Nagato menggunakan Chibaku Tensei untuk mengurung mereka semua. Tapi ketiganya bekerja sama, menghancurkan jurus Nagato tersebut. Setelah menghancurkannya, Itachi langsung menusuk Nagato dengan pedang Totsukanya. Setelah Nagato mengucapkan kata-kata terakhir kepada Naruto, Itachi pun langsung menyegel Nagato dan mengakhiri pertarungan. Kemudian Itachi mengatakan kepada Naruto, aku akan mengurus jurus Edo Tensei ini. Dan untuk bagian Madara, aku serahkan padamu. Tapi, Naruto di sini menolaknya. Seperti yang Naruto katakan sebelumnya, serahkan semua ini kepadaku. Perang ini terjadi, karena mereka semua berusaha melindungiku. Dan aku memiliki tanggung jawab, untuk menghentikan perang ini. Lalu Itachi mengatakan, jangan pernah melupakan orang-orang yang telah mendukungmu. Berkat mereka semua, kau telah menjadi shinobi yang kuat, dan dikagumi oleh semua orang. Tidak peduli betapa kuatnya dirimu, jangan pernah mengatasi semuanya sendirian. Aku dulu pernah melakukannya seorang diri, dan berakhir dengan penuh kegagalan. Kali ini, aku akan menyerahkannya kepada temanku. Berkat perkataan dari Itachi tersebut, Naruto pun tersadar. Sebelum pergi, Itachi menggunakan Amaterasu untuk membunuh burung gagaknya. Karena dia tidak ingin kekuatan tersebut jatuh ke tangan yang salah. Lalu mempercayakan Sasuke kepada Naruto.
Sementara Sasuke sedang melakukan rehabilitasi terhadap mata barunya. Karena Sasuke telah mentransplantasikan mata Itachi. Seiring berjalannya waktu, masa rehabilitasi Sasuke pun selesai. Membuatnya berhasil membangkitkan Eternal Mangekyo Sharingan. Itachi yang sedang dalam perjalanan menuju tempat persembunyian Kabuto. Tanpa sengaja berpapasan dengan adiknya, yaitu Sasuke. Melihat hal itu, Sasuke langsung mengejar Itachi. Itachi di sini berusaha menghindari semua pertanyaan dari Sasuke. Namun Sasuke bersikeras bahwa dia tidak lagi hidup dalam ilusi. Karena aku telah memakai matamu. Itachi mengakui jika dirinya telah membuat kesalahan dengan memanipulasi hidup Sasuke. Sehingga membuat Sasuke diisi dengan penuh kebencian dan menjadikanmu sebagai penjahat. Sasuke di sini mengatakan, kenapa kau selalu menghindar dariku, bahkan di saat kau mati juga. Lalu Itachi menjawab, ada sesuatu hal yang penting yang harus kulakukan. Aku hanyalah seseorang yang sudah mati. Tidak ada gunanya lagi melanjutkan pembicaraan ini. Kemudian Itachi menggunakan jurusnya untuk mengelabuhi Sasuke. Sampai akhirnya, Itachi berhasil menemukan lokasi Kabuto. Tak lama setelah itu, Sasuke juga berhasil menyusul Itachi. Kabuto pun kagum dengan Itachi karena telah mengetahui tempat persembunyiannya. Meski kau membunuhku, jurus Edo Tensei-nya tidak akan hilang. Karena jutsu ini tidak memiliki kelemahan. Tapi Itachi mengatakan, semua jutsu pasti memiliki kelemahan. Dan kelemahan jutsumu itu adalah keberadaan diriku ini. Kono jutsu no jakuten to risku wa kono ore no sonzai da. Sasuke berniat membantu Itachi. Tapi dengan syarat, setelah mengalahkan Kabuto, Itachi harus menjawab semua pertanyaan miliknya. Mendengar hal itu, Itachi pun menyetujuinya. Dan terjadilah pertarungan antara Itachi dan Sasuke melawan Kabuto. Di sini Kabuto menjelaskan, jika dirinya jauh lebih kuat dari Orochimaru. Karena dirinya telah berhasil mencapai mode Sennin yang sempurna. Sedangkan Orochimaru, dia belum sampai ke titik ini. Karena tubuhnya tidak bisa menampung kekuatan yang besar. Kemudian Kabuto menggunakan jurusnya untuk mengaburkan penglihatan Itachi dan Sasuke. Ketika Kabuto ingin menangkap Sasuke, Itachi langsung melindunginya. Kemudian Itachi dan Sasuke bekerja sama menyerang balik Kabuto. Dari kerjasama tersebut, membuat Itachi berhasil memotong tanduk Kabuto. Setelah tanduknya terpotong, Kabuto mencoba membuat Sasuke berpihak kepadanya. Dengan memberitahu kehidupan Itachi yang penuh dengan kebohongan. Tapi Itachi juga mengatakan, jika Kabuto dan dirinya memiliki kesamaan, yaitu seorang ninja mata-mata. Yang berarti kehidupan Kabuto penuh dengan kebohongan juga. Setelah aku menggunakan jurus terlarang kepadanya, aku akan memperlihatkan sesuatu yang penting kepadamu Sasuke. Itachi saat itu mencoba menyadarkan Kabuto. Siapa yang tidak bisa memahami dirinya sendiri, akan gagal sama seperti diriku dulu. Tapi Kabuto mengatakan, apa yang kau ketahui tentang hidupku ini? Aku tidak perlu omong kosongmu itu. Kemudian Kabuto menggunakan kemampuan pengawal shinobi elit dari Orochimaru. Sampai membuat Itachi dan Sasuke jatuh ke dalam Genjutsu Taiyuya. Lalu Kabuto bersiap untuk mengambil tubuh mereka dengan kemampuan Orochimaru. Namun Itachi dan Sasuke berhasil melepaskan Genjutsu tersebut. Di saat Itachi ingin menggunakan Izanami, Kabuto langsung menyerangnya. Membuat tubuh Itachi terbelah menjadi dua. Dan di saat itulah, Itachi langsung mengaktifkan Izanami. Lalu memotong tanduk Kabuto lagi. Di sini Kabuto kebingungan, bukankah tanduk ini sudah terpotong sebelumnya? Kabuto merasakan kejadian tadi itu, seperti dejavu. Tapi Kabuto mencoba menyerang Itachi lagi. Namun lagi-lagi, tanduknya Kabuto terpotong di tempat yang sama. Kabuto yang menyadari, jika dia telah berada dalam Genjutsunya Itachi. Berusaha mencoba melepaskan Genjutsu tersebut, dengan berbagai cara apapun. Namun, semua yang dilakukan oleh Kabuto sia-sia saja. Kemudian Itachi mengingatkan Kabuto, untuk bisa keluar dari sini, kau harus mengingat perkataanku sebelumnya. Tapi Kabuto tidak memperdulikan hal itu, dan bersikeras akan keluar dengan caranya sendiri. Hingga akhirnya, Kabuto pun terjebak dalam aliran waktu yang Itachi buat, yaitu Izanami. Dan pertarungan ini, dimenangkan oleh Itachi dan Sasuke. Kemudian Itachi menjelaskan jurus Izanami kepada Sasuke. Jika jurus Izanami ini, digunakan untuk menyadarkan pengguna dari jurus Izanagi. Kabuto bisa keluar dari jurus Izanami ini. Tapi dengan syarat, Kabuto harus berusaha untuk tidak mengubah dirinya lagi. Dan mencoba memahami jati dirinya sendiri. だからカブトが自分以外の誰かになり変わることをやめれば、ループから出ることはできる。 Kemudian Itachi menggunakan Tsukuyomi kepada Kabuto untuk mengetahui segel Edo Tensei. Melihat hal itu, Sasuke tidak percaya. Kau yang telah dimanfaatkan dan juga dibuat menderita oleh desa. Kenapa kau sampai sejauh ini melindungi desa lagi? Lalu Itachi mengatakan, aku tidak peduli dengan kegelapan dan pertentangan yang terjadi di dalam desa. Aku tetaplah seorang Uchiha Itachi yang berasal dari desa Konoha. Dan kali ini, aku akan melindungi desa satu kali lagi.
Mendengar hal itu, Sasuke pun sedih dengan keputusan Itachi. Tapi Sasuke di sini mengatakan, jika dirinya akan tetap membenci desa Konoha, dan berusaha akan menghancurkan desa dengan cara apapun itu. Tapi, Itachi yang sudah belajar dengan kesalahannya di waktu dulu, bahwa tidak peduli betapa kuatnya dirimu, jangan pernah menanggung semuanya sendirian. Dan kali ini, dia menyerahkan Sasuke kepada temannya, yaitu Naruto. Setelah berhasil melepaskan jurus Edo Tensei, Itachi memperlihatkan kepada Sasuke kebenaran tentang kejadian di malam hari itu. Aku melakukan semua hal itu karena aku tidak ingin kau terlibat dalam masalah. Kau tidak perlu memaafkan diriku ini. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang kau lakukan mulai sekarang, aku akan selalu menyayangimu. Dari informasi beredar yang berhasil Mimin dapatkan, setelah Perang Dunia Shinobi keempat berakhir. Dalam light novelnya Kakashi, Naruto menceritakan tindakan Itachi selama Perang Dunia Shinobi keempat, bahwa Itachi lah yang menghentikan jurus Edo Tensei, tanpa menyebutkan kebenaran tentang kejahatannya di waktu dulu. Semua orang yang mendengar perkataan Naruto tersebut, menjadi kebingungan. Kenapa seorang ninja kriminal, sampai melakukan hal itu? Meski bukan hal yang mudah diterima, tapi tidak ada yang menentang perkataan Naruto tersebut. Setelah Kakashi menjadi Hokage ke-6, dia membersihkan nama Itachi, yang awalnya seorang ninja kriminal dan pengkhianat, mengubahnya sebagai seorang pahlawan di Perang Dunia Shinobi keempat. Itulah kisah lengkap perjalanan hidup Uchiha Itachi. Jika kalian mempunyai pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.